Kamu boleh cerita. Hari ini kita akan membahas satu emosi yang sering muncul dalam pengasuhan, yaitu marah. Pertanyaannya, boleh gak sih orang tua marah? Jawabnya boleh ya. Nih, karena marah adalah emosi yang Allah titipkan pada setiap manusia. Marah itu manusiawi. Yang gak boleh atau yang berpotensi menimbulkan masalah adalah marah yang melukai, marah yang merendahkan, marah yang meninggalkan luka batin pada anak. Seringkali kita merasa bersalah setelah marah, atau sebaliknya kita merasa marah itu wajar karena anak memang salah, ya perlu dimarahin gitu. Padahal yang perlu kita pahami, marah itu bukan sekedar benar atau salah. Marah itu adalah sinyal bahwa ada nilai yang sedang kita jaga, sinyal bahwa ada batas yang dilanggar, sinyal bahwa kita sedang lelah. Marah yang bijak bukan marah yang keras, tapi marah yang terkontrol. Bedanya apa sih? Marah yang tidak bijak itu biasanya spontan, meledak, emosional ya, sehingga kita kurang mengontrol. Kita bicaranya dengan nada tinggi, kita menyerang pribadi anak. Kamu tuh loh memang selalu gitu, kakak kok gak pernah mau nurut sih? Dibilangin, kakak gak pernah bisa ya dibilangin. Kalimat seperti ini bukan memperbaiki perilaku, tapi malah justru melukai harga diri anak. Sedangkan marah yang bijak tetap tegas, tetap terarah, fokus pada perilaku bukan pada pribadi anak. Contohnya gini nih, Bunda gak suka deh ngelihat kamu ngelempar mainan. Mainan itu bisa rusak, juga bisa melukai orang. Bedanya ada ya, bisa lihat ya bedanya ya. Bukan kamu nakal, tapi maaf ya kak, perilakumu tidak tepat. Marah yang bijak juga punya jeda. Sebelum bicara, tarik nafas 4 hitungan melalui hidung, tahan 4 hitungan, kemudian keluarkan lewat mulut secara perlahan. Sebelum bereaksi, tenangkan diri dulu. Pernafasan relaksasi tadi bisa bikin kita tenang. Karena anak tidak butuh orang tua yang sempurna ya ayah bunda. Anak butuh orang tua yang stabil. Setiap kali kita marah berlebihan, yang anak pelajari bukan nilai yang kita ajarkan, tapi cara kita mengelola emosi. Kalau kita berteriak, anak belajar berteriak. Kalau kita memukul, anak belajar memukul. Kalau kita menghina, anak belajar merendahkan. Tapi kalau kita tegas dengan tenang, anak belajar bahwa emosi bisa dikendalikan. Marah yang bijak juga berarti tahu kapan harus berhenti. Kalau kita sedang sangat lelah, sangat kesal, sangat emosi, gak apa-apa kita ngomong kayak gini, boleh loh. Bunda sedang marah, Bunda butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri. Itu bukan kelemahan kok, itu justru contoh pengelolaan emosi yang sehat. Dan satu hal penting, setelah marah jangan gengsi untuk memperbaiki. Kalau kita salah, cara menyampaikan minta maaf. Maaf ya, ibu tadi terlalu keras, tapi ibu tetap tidak setuju dengan perbuatanmu. Meminta maaf tidak membuat wibawa hilang, justru menumbuhkan rasa hormat yang tulus. Karena tujuan kita bukan membuat anak takut, tujuan kita adalah membuat anak paham marah yang bijak itu seperti rem dalam kendaraan. Ia penting. Tanpa rem, mobil bisa celaka, tapi kalau remnya terlalu mendadak dan kasar, penumpangnya bisa terluka. Jadi ayah bunda, mulai hari ini kita boleh marah ya, tapi marahlah dengan sadar. Marahlah dengan tujuan mendidik, bukan melampiaskan. Marahlah untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena anak-anak kita bukan butuh orang tua yang tidak pernah marah. Mereka butuh orang tua yang tahu bagaimana cara marah dengan bijak. Semoga Allah memudahkan kita menjadi orang tua yang lembut hatinya, kuat kendalinya, dan luas sabarnya. Kamu boleh cerita.